Allah yang belanja dari suami. Amin. Berarti selama ini kurang bu. Hafal semuanya, ya sih. Alhamdulillah. Wabillahi mukarramin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya sama-sama kita muliakan Wabil musik ahli rumah di sini, pamanda kita, pamanda kita, Bapak Dr. Andes. Bapak Zahdi Tahir selaku pimpinan Kemenang Provinsi Mata Kandil disingkat jadi Kandil. Alhamdulillah beliau hadir dan kebetulan yang meninggal kalau tidak salah yaitu ayahanda beliau, betul ya? Mari kita sama-sama doakan semoga almarhum Bapak M. Tahir bin lorong meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tidak kalah yang saya hormati, saya sayangi, saya takdiri seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Insya Allah hadir kita di tempat ini, di tempat yang mulia ini, Allah meridhoi kegiatan kita, amin. Allah meridhoi duduk kita di sini, amin. Sehingga maghfirah dan limpahan rahmat Allah turun kepada kita semuanya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bu, apa kita? Benar enggak? Apa kabar Bu? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Doakan semoga tambah sehat, amin. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari segala penyakit, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan adanya izin kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di tempat yang mulia ini itu dikarenakan nikmat Allah yaitu sehat. Kalau kita tidak sehat pasti kita sedang di rumah tarik selimut bobok lagi. Itu pasti. Kenapa? Kalau kita pengalaman pernah meriang Bu, pernah meriang, merinding meriang, panas dingin, tidak karuan apa yang dirasakan oleh kita. Tapi pada hari ini Allah menakdirkan sehat walafiat kita semuanya. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa bermuwajahah, bisa bertakziah ke tempat yang mulia ini. Inilah salah satunya takdir Allah Subhanahu wa taala yang bila mana apabila kita beli dengan rupiah segitu banyak kita uang misalkan di rekening, misalkan kita banyak harta di mana-mana, tapi kalau sehat itu tidak cukup untuk dibeli dengan uang yang kita punya. Karena sehat itu bukan kita yang beli, tapi Allah sendiri yang ngasih kepada kita. Makanya sehat itu mahal. Banyak duit Bu? Banyak itu. Walaupun hidup tinggal aja banyak. Dan ini doa, gitu kan? Banyak duit Bu? Banyak. Alhamdulillah. Kalau sakit enak apa enggak? Enggak enak kan? Iya. Jadi sehat itu mahal.
Kue air datang. Minum dulu Bu, silakan diminum Bu. Salawat beserta salam semoga kami berdoakan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya ajaran yang telah diajarkan oleh beliau, dengan adanya sunnah-sunnah beliau yang kita lakukan pada hari ini. Kita pada tadi yang telah kita lalui, kita membaca surah Yasin, membaca amalia yang lain, membaca selawat kepada Nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah semua yang diajarkan atau turunan-turunan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini untung Bu jadi umat Nabi. Untungnya kita jadi umat Nabi yang terakhir nih. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Bu. Payah nanti awas kalau ada yang ngaku Nabi, cepat-cepat banting dia pakai kursi Bu. Kawannya. Jadi la Nabi ya ba'dah, tidak ada lagi Nabi sesudahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah umatnya Nabi, umat yang terakhir. Kenapa? Ya kita ini orang-orangnya kecil, paling kecil. Umur kita paling tinggi 60, 70, 80. Tapi kalau berat badan paling tinggi 200 kilo, 40 kilo. Ada di sini yang berat badan 80? Ada. Langsing semua. Ada yang 60 kilo? Enggak. 40, 50 aja. Bilangnya ada, cirinya berarti subur makmur desa kita ini, amin. Itu kan ada yang 80 kilo. Berarti alangkah besar makan kita. Berarti Allah menunjukkan nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu berkah banyak gitu Bu. Amin. Ada yang timbangan kita 20 kilo? Ada. Anak kita 20 kilo. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibu, almarhum meninggal dunia, ayahanda kita sama-sama, bapak kita sama-sama, tetangga kita, saudara kita meninggal dunia itu dalam usia 85. Dari tempat bercerita di belakang meninggalkan 6 orang anak, yang 4 laki-laki, yang 2 perempuan, cucu 12. Iya dah. Ya, kalau tidak salah, itu 12 pasu dari pemain bola. Meninggalkan 6 orang anak dan meninggalkan 12 cucu. Berarti 12 tambah 6 berapa? 18. Dari keturunan yang ditinggalkan oleh almarhum, seandainya yang 18 orang ini mengirimkan satu Fatihah saja untuk almarhum, maka 18 orang kali satu Fatihah kali satu huruf kali 10 kali 4 kali berapa ayat kali satu surah, berapa tuh kepala dulu? Ya banyak, tidak bisa lagi kalinya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beramal kita kebaikan, melakukan kebaikan, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Bukan almarhum saja yang dapat, tapi kita yang membacanya pun juga dapat. Kita dapat Bu. Dengan pahala, jangankan kita membaca surah Yasin, membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain, mendengar pun kita saja juga dapat pahala. Dan gimana kalau yang peka, tahu tuli ya, dia bisa baca tapi dia bisa mendengar, tak bisa mendengar. Nah, kira-kira ada pahalanya apa tidak? Ada pula. Karena dia membaca walaupun tak mendengar, tapi mulutnya mau membaca Al-Quranul Karim. Kembali kepada inti. Almarhum telah berpulang ke rahmatullah. Almarhum sudah pulang Bu. Yang namanya ngomong-ngomong kalau masalah pulang, kita ini kalau zaman dulu kalau lagi SD, Bu sekolah SD nggak Bu? Sekolah ya. Pernah ada guru yang galak nggak? Ada kan? Pasti ada. Ketika mendengar anak-anak gurunya tidak masuk, silakan untuk pulang. Wah, senangnya tidak ada. Senangnya untuk pulang.
Kemudian misalkan dari sini cepat-cepat selesai kita pulang ke rumah, kita senantian untuk pulang ke rumah kita. Dan kemudian kalau misalkan kita yang jauh, yang namanya pulang pasti senang. Mana? Sebentar lagi kita Idul Fitri mudik, Bu. Kita pulang ke kampung halaman. Senang apa tidak? Senang, Bang. Dan senang. Sebentar lagi kita pulang ke rahmatullah. Senang apa enggak? Senang. Hari ini hanya berkurang lagi. Ini curiga. Siap. Ya bu senang, takut dosa. Ya ada teman kayak tawa. Nah, ngetin ada lagi. Kenapa kita nggak ikut senang? Lah hidup nyawa lah. Kenapa tanda-tanya dalam hati kita? Karena kita belum siap bekal. Kalau mudik, saya mudik ibu, bukan ke mudik ke kebun, bukan. Saya mudik ke Bandung, ke Jawa Barat, ke Jawa Barat. Itu bekal itu harus siap bu. Bekal di jalan, bekal makan, bekal segala macam. Begitupun juga kita pulang ke kampung halaman kita, asal kita dari Allah, kita kembali kepada Allah. Inna lillahi. Siap apa belum? Siap apa belum? Jawab. Mau sampai apa? Kita nggak tahu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap. Nah itu berarti kalau seandainya kita tidak tahu kapan ini datang kan malaikat kan. Assalamualaikum, misalkan ada di rumah saya misal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kan Ustadz kan banyak, asal yang Ustadz haji saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di luar? Saya malaikat Israel. Kalau tahu kan ngasih tahu. Apa? Mau nyabut nyawa besok pagi. Kan? Ya pasti saya itu bu sibuk ibadah. Sibuk lepas semua keluarga lupa segala macam lupa fokus ibadah. Karena dia tahu nyawanya mau diambil besok Pak. Jangan nyanu. Karena ajal ini kita tidak tahu. Ajaluhum. Apa enggak? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu menghampiri saya, ketika ajal itu menghampiri kita, ketika ajal itu menghampiri ibu. Jawab atuh bu, ini ibu bukan bapak-bapak. Ketika ajal itu menghampiri ibu, ketika ajal itu menghampiri bapak, ketika ajal itu menghampiri Ustaz Mak, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimunculkan, tidak bisa kita. Ya Allah, korteng dong, luar lagi. Nggak bisa. Ngapain? Mau misalnya belum dipanen, nggak bisa. Korteng tahan ngapo? Jawa deh belum sampai. Tunggu Jawa deh. Jawa deh di bawah. Aduh, doyan belanja. Nggak bisa. Termasuk almarhum. Almarhum meninggal dunia berarti sudah selesai tugasnya di dunia. Kita nih bu, ibu yang di depan saya, ibu yang di belakang saya, ibu yang di samping saya, ibu yang di kanan saya, ibu sudah dong. Kita ini sudah ditulis, sudah perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berjanji. Karena kita sebelum hidup di alam dunia ini, kita hidup di alam arwah, di alam mahfud. Kita berjanji kepada Allah. Kita hakul yakin kepada Allah. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Kata Allah, aku ini adalah Tuhanmu. Benar, kita dulu tuh ngomong bro, di alam arwah itu. Benar, engkau adalah Tuhanmu. Maka aku akan menjadi saksi. Kita sudah tekan kontrak, tanda tangan di atas materai. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah tanda tangan di atas materai, nggak ada yang bisa buka. Misal, ibu aja, ibu ini hidupnya cuma 1 jam di dunia. Tekan kontrak, siap ya Allah.
Ibu ini misalkan hidupnya cuma 130 tahun, siap bikin kontrak. Misalkan hidupnya semua sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu bala syahidna, qalu bala syahidna. Yakin Allah, janji saya Allah, saksinya kami ya Allah. Sudah kita sudah tertulis. Termasuk almarhum meninggal dunia ini dalam keadaan usia 85 tahun. Itu sudah ditekan kontraknya pada zaman dulu. Bahkan kita juga nggak tahu meninggalnya kita sedang apa, apakah kita sedang naik motor, apakah kita sedang nyuci piring, apakah kita sedang masak nasi, masak sendiri, makan sendiri, nyuci baju sendiri, bobo pun sendiri. Malaikat apa? Jangan nian Bu, jangan nian, kita lagi nyanyi. Ada malaikat lewat, kita mohon kepada Allah ketika malaikat mencabut nyawa kita dalam keadaan berbaik dan beriman kepada Allah. Inna nahnu nuhyil Cinta semuanya. Habis Al-Quran. Alhamdulillah. Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta. Dan sesungguhnya aku yang telah menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan aku yang telah mencatat amal kebaikan, yang mencatat perkara yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan apa yang akan kita terjadi, apa yang sudah terjadi, Allah sudah catatkan dalam kitabnya, yaitu di Rahmahul, termasuk meninggalnya almarhum 2 hari. Termasuk saya berdiri di sini, itu sudah takdir Allah. Memang benar Bu, kebetulan malam tadi saya habis ngisi acara Isra Mi'raj di BMJ, pulang jam 2:30 malam tadi itu. Terus kemudian saya bangun, sholat subuh sama anak-anak. Ada 9, Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ada kamu, alhamdulillah. Ustaz, mohon hadir ke majelis taklim pengajian ajar tarbiyah. Alhamdulillah pada hari ini. Tuh, sampai sebenarnya saya tuh Bu. Doain saya Bu, semoga sehat. Amin. Yang keras doain saya. Amin. Amin. Doain Ustaz ada susah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Memang ini sudah jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Rabu dan Ibu, hari malam Jumat di Tumbang, malam Sabtu di rumah Ibu. InsyaAllah hari Selasa saya akan datang ke Manado. Amin. Sama Rabu itu ke Makassar. InsyaAllah Bu. Mohon doanya. Kalau ada yang undang. Kamu ada yang undang. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali ke laptop. Setiap perjalanan Ibu kesini jalan apa, naik motor apa terbang? Jalan. Ada yang naik oto? Oto ini ya, oto. Ada yang naik Honda? Ada. Ada yang terbang? Tidak ada. Setiap perjalanan langkah kaki kita, setiap tetesan yang kita keluarkan, duduk di sini Ibu, gerak apa kelihatan keluar Bu? Pasti kan? Setiap tetes keringat yang kita keluarkan dalam keadaan kita duduk di majelis ilmu, dalam keadaan kita bertakwa, dalam keadaan kita bersolawat kepada Nabi, dalam keadaan kita ngaji, dalam keadaan kita membaca Al-Quran, umumnya kita melakukan amal kebaikan, satu tetesan keringat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal kebaikan. Alhamdulillah. Ini saya kalau tinggi apa karena? Alhamdulillah. Makanya enak kalau kita jadi umat Nabi Bu.
enaknya kita jadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan ketika kita sudah meninggal dunia adalah syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita juga nggak tahu, masuk surga atau neraka yang mana duluan, entah surga dulu, entah neraka dulu. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak ada satupun yang bisa menolong ketika kita dikejar-kejar di alam mahsyar, dikumpulkan semua ibu-ibu yang di pondok subuh, di pondok kandang, di pokoknya yang hadir semua di sini, kita berjumpa nanti Bu. Tapi nggak kenal. Tapi kita ini saling nggak kenal, sama keluarga kita nggak kenal. Kalau kita nggak pernah ingat sama orang tua kita yang sudah meninggal, kalau kita tidak pernah mengirimkan doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kalau kita tidak pernah melakukan amal kebaikan, kalau kita tidak pernah beramal saleh, waduh khusus pahalanya dikirimkan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, maka kita tidak akan dikenal oleh orang tua kita. Kita tidak akan dikenal oleh orang-orang yang hebat, oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang para nabi-nabi yang terdahulu. Makanya setiap kita tawasul ada di situ yang namanya Sultan dan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Manusia, sosok orang seperti biasa, Nabi Muhammad SAW itu derajatnya yang paling pertama. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani kenapa disebut-sebut di dalam Yasin? Coba, kenapa disebut-sebut dalam tawasul? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah Bapak Ibu adalah orang yang ketika berdoa kepada Allah, ketika memohon kepada Allah, beliau tadi Syekh Abdul Qadir Jailani tadi berdoa kepada Allah itu enggak mau harta. Ketika dia salat, Allahu Akbar, hatinya berjumpa dengan Allah, ruhnya sampai kepada Allah. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Jailani, na'am ya Allah. Apakah engkau datang ke sini untuk berjumpa denganku? Naam ya Allah. Engkau bisa berjumpa denganku? Naam ya Allah. Apa yang kamu minta? Ya Allah ya Rabb, aku minta, kata Syekh Qadir Jailani, saya tidak mau surga. Saya tidak mau surga. Kata Syekh Qadir Jailani. Terus kamu mau apa? Saya ingin yang punya, yang menciptakan surga. Jadi surga untuk siapa? Surga, biarlah surga aku berikan untuk santri-santriku. Biarlah surga itu aku berikan untuk murid-muridku. Biarlah harta-hartaku diberikan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Itu doanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kalau kita doa seperti itu, kita sholat, Allahu Akbar, jumpa dengan Allah. Iya. Kesini mau apa? Berjumpa dengan Allah. Kamu siap nggak punya harta? Jangan dulu ya Allah. Kita nggak pernah kita berdoa kepada Allah, ya Allah miskinkan saya, ya Allah biarlah harta saya dikasih sama tetangga saya, ya Allah. Tidak ada kita doa seperti ini. Oh Nabi doanya miskin Bu, biarkanlah saya miskin, biarkanlah surga itu untuk orang-orang kafir, harta dunia itu untuk orang-orang kafir, kata Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Biarlah surganya untuk umatku itu adalah miskin, kemiskinan. Kenapa? Karena takutnya bukannya banyak, takut amanahnya tidak terlaksanakan. Kenapa? Makin banyak harta, makin banyak beban, dan makin pula banyak pertimbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada. Yang ada kita doa seperti ini. Misalkan, ya Allah, biarkanlah saya miskin, biarkanlah kasih sama tetangga saya, rezeki saya, ya Allah. Nggak ada kita. Yang ada juga kayak gini, ya Allah, harta yang punya tetangga saya, kasihlah rezeki sama saya, ya Allah. Betul, Allah betul. Yang punya anak aja kita mau minta kepada Allah, betul kan? Nah, salah satunya kita ingin mendapatkan derajat kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita ketika kita meninggal dunia menghembuskan nafas Bu, itu lupa semua dengan dunia, kita lupa dengan segalanya. Artinya yang kita lihat, yang kita rasakan itu adalah sementara. Saya berdiri di sini, saya duduk sekarang di sini sementara. Ibu juga minum di sini sementara. Kita hidup, kita tinggal di sini sementara, hidup di dunia sementara. Hidup selama-lamanya adalah di akhirat. Seperti tadi, inna nahnu nuhyil mauta, Allah yang menghidupkan orang yang mati. Kita tuh hidup lagi Bu, nanti mati tuh.
dalam kubur, dalam akhirat itu kita hidup, Bu. Hidup kita nih. Cuman pernah sering disampaikan, kesenangan, kebahagiaan kita dalam akhirat nanti tergantung sekarang. Jadi mumpung kita masih hidup di dunia, sebelum kita pulang ke yang sebenarnya, ini kan pulang ke rumah, kan sementara pulang ke rumah. Selama-lamanya kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyempurnakan bekal kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah segala dosa-dosanya ya Allah, terima segala amal yang kebaikannya ya Allah, ampuni segala kesalahannya ya Allah, tempatkan yang beliau di tempat yang mulia di sini ya Allah, terangkan dalam kuburnya ya Allah, terangkan dalam kuburnya ya Allah, terangkan dalam kuburnya ya Allah. Apapun yang kami baca, apapun doa kami ya Allah, dijawablah doa kami ya Allah. Karena hari ini kami menghadap kepada-Mu ya Allah, memohon ampunan kepada-Mu dari segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari jam 1 kurang 1 jam. Baiklah Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu yang tadi jadi hikmah manfaat kita hadir di tempat ini. Satu,
bahwasanya kematian itu tidak memandang siapa dia, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, tidak memandang rakyat miskin, tidak memandang orang yang kaya, tidak memandang orang yang punya harta, tidak memandang orang yang tidak punya apa-apa, tidak memandang orang yang biasa, tidak memandang para kiai, tidak memandang para ustaz, tidak memandang para ustazah. Apabila ajal itu datang, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kita dan kita akan kembali kepada Allah. Dan ini semoga meninggalnya kita dan meninggalnya almarhum yang meninggal dunia, wabil khusus Bapak KR, semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, memberikan hikmah untuk lebih tambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya, karena waktu semakin siang, karena semakin panas, semoga kebaikan ibu semua dibalas oleh Allah dan dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi yang pulang nanti, semoga perginya selamat, pulang ke rumah selamat, di jalan hati-hati, berjumpa kembali bersama keluarga tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intinya dalam keadaan selamat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Berkumpul kita karena Allah, berjumpa atau bubar kita nanti karena Allah Subhanahu wa taala. Umma wa da'ma kadar. Wabillahi taufiq hidayah wa wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.